Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung. Di sini saya sebagai guru sains dan matematika. Oke, untuk pembelajaran sains dan matematika di sini, kami berusaha yang pertama untuk menanamkan pemahaman kepada santri bahwasanya belajar itu untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga apa yang dipelajari di sini itu adalah materi-materi yang sebetulnya terkait dengan kehidupan kita. Jadi materi sains yang ada itu kita rancang supaya itu bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kami menerapkan konsep bahwa belajar sains itu harus latihan fikih. Artinya belajar itu harus bisa kita indra. Nah, sehingga materi-materi yang ada sebisa mungkin harus kita dapat indra atau kita bisa langsung lihat di lapangan. Misalkan seperti ketika kita belajar tentang hewan, maka kita harus bisa melihat hewan tersebut secara langsung dan kita juga harus bisa mengamatinya. Misalkan hewan tersebut punya kaki 4, maka kita harus melihat hewan tersebut secara langsung dan kita memastikan benar-benar bahwa kakinya itu memang ada 4. Dengan ilmu sains dan juga matematika, itu sebetulnya membuat kita dapat mengetahui pola-pola yang ada di dalam alam semesta ini. Dan pola tersebut itu salah satunya dapat memperkokoh keimanan kita, atau itu menjadi salah satu jalan untuk kita bisa memperoleh keimanan. Seperti contohnya misalkan ketika kita melihat alam semesta ini, kita akan berada pada suatu kesimpulan bahwasanya mustahil alam semesta yang sangat kompleks ini itu terjadi begitu saja. Kenapa? Karena alam ini dia punya pola, dan sesuatu yang dia berpola itu tidak mungkin dia bisa terjadi begitu saja. Ibarat seperti misalkan orang sedang membuat kue nastar. Kue nastar itu dia punya pola dan dia punya bentuk. Bentuknya misalkan bulat, dan kemudian di dalam bulat kue tersebut di dalamnya biasanya terdapat selai. Nah, begitupun juga dengan alam semesta ini. Alam semesta yang dia bentuknya seperti katakanlah kue nastar tersebut, itu mustahil ketika dia bisa menciptakan dirinya sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Dan misalkan kalau kue nastar itu dia tidak mungkin itu dia akan terbentuk ketika kita misalkan menaruh tepung, menaruh telur, menaruh margarin, menaruh gula di dalam baskom, dan kemudian baskom tersebut kita aduk-aduk dan kemudian terjadilah kue nastar. Itu tidak mungkin. Begitupun juga dengan alam semesta ini. Kemudian berikutnya, dalam kita mempelajari sains itu dalam rangka untuk mempermudah kehidupan kita. Jadi ketika kita hidup itu kan pasti akan ada persoalan-persoalan yang muncul, dan ilmu sains ini kita gunakan untuk menyelesaikan problem-problem yang ada, terutama terkait dengan teknis-teknis kehidupan kita. Misalkan contohnya, kita perlu makan dan kita perlu minum. Dan tentu saja kalau di dalam Islam kita perlu memakan yang halal dan juga yang thayyib. Nah, gimana kemudian kita mencari makanan yang thayyib tersebut? Nah, salah satunya kita membutuhkan ilmu sains. Seperti misalkan kita menanam tanaman yang akan kita makan tanpa kita menggunakan pestisida yang berbahaya bagi diri kita. Oke, apa outcome belajar sains? Di antara outcome belajar sains adalah santri bisa menghasilkan suatu produk yang itu merupakan produk turunan dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Contohnya misalkan kita mempelajari tentang pisang, maka kemudian dari pisang tersebut santri bisa berkreasi untuk membuat suatu produk turunan dari pisang tersebut. Contoh lain adalah proses fermentasi. Santri mempelajari seperti apa proses fermentasi itu. Misalkan ada sebuah singkong yang kemudian dia difermentasi, maka santri bisa membuat hasil fermentasi dari singkong.
Output dari belajar sains dan matematika, santri yang pertama dia bisa melihat pola-pola kehidupan yang ada di alam semesta ini. Jadi yang namanya alam semesta ini dia punya pola. Dan pola tersebut itu akan mengatakan pada suatu kesimpulan bahwasanya alam semesta ini tidak mungkin dia muncul begitu saja karena dia punya pola. Kemudian santri memiliki kemampuan untuk bisa berpikir ilmiah, sehingga segala sesuatu fenomena yang ada di bumi ini dia bisa melihat dengan sudut pandang pola pikir ilmiah. Terkait dengan profesi yang bisa digeluti dari kita mempelajari sains, karena di sini adalah pondok khusus putri, maka harapannya ilmu-ilmu sains yang didapatkan saat santri belajar di sini itu akan membantu mereka ketika mereka menjadi seorang ibu dan juga menjadi seorang istri. Karena fungsi utama, bukan fungsi utama, karena tugas utama dari seorang wanita adalah menjadi seorang ibu dan juga menjadi seorang istri. Nah, sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan di sini itu bisa diterapkan. Seperti contohnya misalkan bagaimana mereka bisa menyiapkan makanan-makanan yang itu menyehatkan untuk anak mereka. Atau bisa juga kemudian ketika harga-harga sedang melambung tinggi, maka santri bisa mencari alternatif solusinya, seperti misalkan menanam sendiri atau membuat suatu produk sendiri, sehingga itu bisa menjadi salah satu solusi. Atau bisa juga itu menjadi sumber pendapatan, seperti misalkan membuat sesuatu, membuat sabun misalnya, dan kemudian santri bisa menjualnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi ini terkait dengan pembelajaran sains dan matematika yang bermanfaat. Semoga bisa menjadi sedikit informasi bagi pemirsa sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.